Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin. Ya, kelas 7 para santri santriwati rahimakumullah. Semoga Allah SWT merahmati kita. Kita lanjutkan pelajaran IPS untuk pertemuan yang ke-11 ya. Yang akan kita pelajari pada pertemuan ini adalah tentang faktor yang mempengaruhi interaksi sosial. Kemarin kita sudah belajar apa sih pengertian interaksi sosial dan syarat-syaratnya. Kemudian bentuk-bentuknya juga kita sudah mempelajarinya. Nah, sekarang adalah faktor. Faktor adalah hal yang mempengaruhi ya. Hal-hal yang mempengaruhi interaksi sosial itu ada apa saja? Maka itu akan kita bahas di sini. Faktornya ada dua. Yang pertama eksternal dan yang kedua internal. Ya, faktor eksternal adalah faktor yang diakibatkan karena adanya luar, ya, di luar interaksi. Sedangkan internal itu di dalam interaksi itu sendiri. Langsung saja contohnya misalnya. Faktor eksternal di sini dijelaskan imitasi yang pertama. Imitasi adalah proses meniru perilaku dan gaya seseorang yang menjadi idolanya ya, dengan cara belajar mengikuti orang yang menarik penampilannya ya. Apa saja sih yang bisa ditiru? Contohnya adalah cara berpakaiannya, gaya rambut, tingkah laku, dan lain-lainnya. Interaksi imitasi ini akan positif apabila yang kita tiru adalah positif. Tetapi ketika yang ditiru adalah hal yang negatif, maka dia juga akan menjadi hal yang negatif. Hal ini sebenarnya nggak sepenuhnya buruk. Ya. Kita meniru seseorang. Kalau yang kita tiru itu orang baik, ya itu bagus. Kalau yang jadi idola kita adalah orang yang baik, yang bagus, ya itu positif begitu ya. Sebaliknya, kalau yang kita tiru itu orang yang negatif, ya itu negatif. Nah, sering ya ini kita mengidolakan seseorang itu kemudian kita meniru-nirunya. Ya, sudah pantas kalau untuk sebagai muslim, maka teladan yang paling utama kita adalah Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Beliau itu manusia yang sempurna. Bukan sempurna nggak bisa salah ya. Beliau maksum sebagai nabi. Maksum itu bukan berarti nggak bisa salah, tapi beliau terjaga dari kesalahan. Ketika salah maka beliau langsung diingatkan oleh Allah, kemudian dibenarkan. Oleh karena itu kita mengidolakannya begitu, karena beliau maksum. Apa yang beliau contohkan ya, beliau teladankan kepada kita itu hal yang baik, semuanya baik gitu. Dan bisa kita terapkan sampai hari ini. Kemudian ada juga nih beberapa orang yang mengidolakan artis-artis misalnya ya. Ya buat apa gitu. Gak usah diidolakan. Mereka manusia sama seperti kita, toh pun juga kalau dia dalam artian bagus ya nggak masalah, tapi kalau dalam artian yang buruk ya itu masalah ya. Ada yang mengidolakan pemain-pemain olahraga misalnya ya, dan sebagainya. Yang kedua adalah sugesti, yaitu pandangan yang mempengaruhi orang lain, diterima dan diikuti oleh orang lain. Kita mensugesti orang, berarti kita itu sedang mempengaruhi orang lain tersebut. Itu kita sedang mensugesti. Ada identifikasi. Identifikasi adalah keinginan seseorang untuk sama dengan orang lain. Nah, beda ya, imitasi itu tadi hanya meniru. Kalau
identifikasi itu dia pengen sama plek dengan orang yang dia ikuti. Dia pengen sama plek dari semuanya, semua aspek. Ada simpati. Simpati itu proses seseorang tertarik oleh orang lain, itu simpati. Kemudian ada motivasi, itu dorongan kepada orang lain, memberi semangat, memberi teladan, memberi apa ya? Kita menyemangati orang lain, ya, motivasi. Kemudian empati adalah keadaan mental ketika menyamakan perasaan seperti orang lain. Ketika kita menyamakan perasaan kita dengan orang-orang di sekitar kita, maka kita itu menjadi orang yang punya empati. Ya. Jadi sikap kita itu akan terkontrol. Ya. Karena turunan dari empati ini, implikasi di kenyataannya adalah sikap kita akan terkontrol, ya. Tidak semena-mena terhadap orang. Ya. Ketika kita melihat ada mungkin saudara kita yang sakit, maka kita berempati, ya itu yang sakit saya, ya oleh karena itu saya menjenguknya, saya ngasih hadiah, saya mendoakan kesembuhannya, dan seterusnya. Itu efek dari empati. Sikap kita jadi seperti itu. Nah, kalau orang itu nggak punya empati, dia tidak menyamakan perasaannya dengan atau seperti perasaan orang lain, ya sakit ya udah. Saudara yang sakit ya udah. Nah, di sini ada beberapa gambar ya. Nih, seorang ayah mengajari anaknya menggosok gigi. Meniru. Anak itu akan meniru, ya, imitasi. Ini teladan yang nomor 1 sebenarnya ya. Di keluarga maksudnya itu adalah orang tua. Orang tua bagaimana, anak itu meniru, cenderung meniru. Ya memang begitu. Anak itu ada tahap-tahap tumbuhnya. Dan tahap dari lahir sampai sekitar umur 2 atau 4 tahun ya, atau 7 tahun. Ada yang mengatakan 7 tahun. Ada orang yang menamakan itu adalah golden time, waktu-waktu yang utama, ya, waktu-waktu yang cemerlang untuk anak itu bertumbuh. Dan salah satu cara bertumbuhnya adalah dengan meneladani, melihat, memperhatikan. Seperti contoh di sini, seorang anak dia dengan senang hati yang meniru gosok gigi dari ayahnya. Nah, ini ada perbedaan empati dan simpati. Empati itu I feel your pain. Aku merasakan sakitmu juga seperti itu. Sedangkan simpati adalah I'm sorry that you are in pain. Ya, aku mohon maaf kalau kamu sedang kesakitan, sedang sakit. Bedanya itu ya. Jadi empati ini mencocokkan perasaannya dengan orang lain, menyamakan. Namun simpati adalah dia sekedar tidak lebih dari empati. Empati itu lebih dalam. Simpati itu di luar saja. Nah, simpati ini berbuah dari empati juga bisa. Kemudian yang ini adalah sugesti ya. Sedang mempengaruhi orang, itu namanya mensugesti. Kita mempengaruhi orang untuk apalah misalnya. Kemudian ini ya motivasi. Kemudian ini adalah apa ini? Mereka berdua sedang ngobrol. Sedang berempati atau bersimpati. Sahabatan. Nah, faktor internal dari interaksi sosial ini ada 3. Tadi faktor eksternal ya ada 6. Sekarang faktor internal ada 3.
Yang pertama, dorongan memenuhi kebutuhan. Ya, tentu saja setiap dari kita itu punya kebutuhan. Duwe butuh. Yang wajib-wajib kebutuhan kita yang primer, yang wajib-wajib adalah apa? Sandang, pangan, papan, tempat tinggal, pakaian, kemudian makanan. Itu yang paling pokok untuk maintenance kehidupan seorang manusia. Itu. Tiga itu. Setidaknya itu. Sehingga kita butuh interaksi sosial. Kita nggak mungkin sendirian gitu. Kita nyari uang, mesti ketemu orang untuk memenuhi kebutuhan. Kita mau makan nih, mau makan ya, memenuhi kebutuhan primer kita. Otomatis kita harus ketemu orang. Kita ke warung nyari makan, ke kantin nyari makan. Toh kalau masak sendiri pun sebelumnya kan dia belanja. Belanja ke pasar, belanja ke bronjong. Itu kan interaksi. Begitupun juga dengan membeli baju dan yang lainnya. Yang kedua adalah dorongan mempertahankan kehidupan. Ya, kita senantiasa mempertahankan hidup. Itu ciri makhluk hidup. Jadi kalau ada orang yang menyerah, kemudian pengen mengakhiri hidup, dia itu tertekan dengan tekanan yang berat. Ya, karena yang namanya makhluk hidup, ya, terutama manusia, itu ciri utamanya dia pengen hidup. Gimana caranya dia pengen mempertahankan hidupnya. Nggak ada orang yang sukarela tuh pengen mati secara harfiah. Kalau kita tanya kepada orang secara random, siapa pengen mati? Nggak ada. Semuanya pengen hidup. Ya karena namanya secara alami, ya, karena fase kematian itu belum dialami orang yang hidup, kita itu takut untuk mati secara alami, ya. Kita itu takut untuk mati. Kita takut menghadapi hal yang kita itu nggak tahu ke depannya itu bagaimana. Kemudian yang ketiga adalah dorongan berkomunikasi, ya. Tentu saja seseorang atau manusia atau kita lah itu nggak mungkin bisa sendiri. Butuh komunikasi. Butuh komunikasi. Ya, butuh cerita. Entah sama siapa saja, itu kita butuh komunikasi. Nah, komunikasi ini kan bagian dari interaksi, ya, tidak bisa dijauhkan, tidak bisa kita bedakan keduanya itu. Ya. Kita lihat di gambar ini ada seorang anak, ya, yang tengah mencari makan, ya. Ini anak yang fakir, yang sedang mengais sisa-sisa makanan. Apakah empati kita bekerja seperti ini? Ya. Dia sedang mempertahankan kehidupannya. Dia butuh makan. Ya. Karena nggak ada cara lain. Dia udah pentok. Namanya juga anak-anak. Nggak tahu cara gimana dapat makan. Mungkin orang tuanya itu juga nggak mampu. Atau dia malah yatim piatu, ya. Nggak punya orang tua. Tinggal di jalanan. Nggak punya rumah. Pakaian juga cuman itu barangkali. Nah, sumber informasi yang mendasari interaksi itu ada 7. Yang pertama warna kulit. Ya. Warna kulit. Ya karena warna kulit yang sama, ya bisa lebih terbuka misalnya. Contohnya di negara Afrika Selatan, ya. Orang kulit putih itu nggak mau interaksi dengan orang kulit hitam. Itu pada masa era apartheid. Orang-orang kulit putih menganggap orang kulit hitam itu berperilaku kriminal. Nah, ini jahatnya. Ini termasuk diskriminasi. Membeda-bedakan orang dikarenakan rasnya. Karena dia orang kulit hitam bukan berarti dia itu seorang kriminal. Tapi itulah yang terjadi zaman dulu.
Bahkan mungkin sampai sekarang masih ada. Kemudian usia ya. Cara seorang berinteraksi dengan orang yang lebih tua itu kan pasti berbeda. Dengan orang yang sebaya maupun yang muda, seperti adik kita atau kakak atau teman sepermainan, teman sebaya. Yang ketiga adalah jenis kelamin ya. Tentu saja ya, laki-laki akan cenderung senang berkelompok dengan laki-laki, sedangkan perempuan juga senang berkelompok dengan perempuan. Bahasan-bahasan mereka pun berbeda ya. Ketika laki-laki mungkin dia senang hobi-hobi yang outdoor, ya, olahraga-olahraga, sedangkan perempuan mungkin mereka membahasnya tentang masak, tentang gambar, tentang apalah hal-hal yang keperempuanan. Kemudian penampilan fisik ya. Penampilan fisik juga menjadi sumber informasi dalam interaksi sosial. Karena ketika kita melihat orang pertama kali ya tentu fisiknya. Ya. Biasanya orang dengan fisik yang lebih good looking gitu ya, dia akan lebih mudah dalam berinteraksi. Ya karena mungkin banyak orang yang pengen dekat dengan dia. Kemudian bentuk tubuh begitu juga ya. Menurut penelitian dari Well and Siegel ya, di LKS kalian, orang menganggap bahwa ada kaitan antara bentuk tubuh dengan sifat seseorang. Seperti orang memiliki tubuh bulat gemuk ya, dianggap memiliki sifat tenang, santai, dan pemaaf. Orang yang memiliki tubuh atletis berotot dianggap memiliki sifat dominan, yakin, dan aktif. Sementara orang yang bertubuh tinggi kurus ya, bersifat tegang dan pemalu. Itu menurut penelitian. Ya, namanya juga penelitian, dia ambilnya sampel, enggak semuanya. Pakaian, ya, sumber informasi diperoleh dari pakaian seseorang. Kan ada pakaian adat ya, misalnya. Wacana, ya. Wacana adalah dari pembicaraan seseorang kita bisa memperoleh informasi tentang dirinya. Ya. Baik, sampai sini saja tugasnya adalah tugas kognitif halaman 57, silahkan dikerjakan. Ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.